Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Awisa Sitrukmana, NIM 02231002. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai peranan pasar modal syariah. Sebelum melanjutkan mengenai apa saja peranan pasar modal syariah, di sini saya akan memberitahukan kepada teman-teman mengenai pengertian dari pasar modal syariah. Nah, pasar modal syariah menurut Dewan Syariah Nasional atau DSN mendefinisikan pasar modal sebagai tempat untuk memperdagangkan berbagai instrumen jangka panjang baik dalam bentuk modal maupun utang. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal disebutkan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, selanjutnya, apa saja peranan pasar modal syariah? Pasar modal penting buat ekonomi karena punya dua peran utama. Yang pertama, jadi tempat perusahaan cari dana untuk investor untuk pengembangan usaha. Yang kedua, jadi peluang masyarakat berinvestasi di saham, obligasi, reksadana, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan seperti suku dan resiko masing-masing. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam satu contoh kasus nyata dalam peranan pasar modal syariah. Di dalam kasus ini menggunakan akad apa? Apakah sudah sesuai dengan syariah? Apakah sudah sesuai dengan peran pasar modal syariah? Baik, langsung saja ke kasusnya, yaitu kasus suku negara retail, suku retail seri SR017 oleh pemerintah Indonesia. Latar belakang kasus ini, suku negara retail SR017 diterbitkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2020 sebagai instrumen pembiayaan APBN. Suku ini diperuntukkan bagi investor individu retail di dalam negeri dengan sistem syariah. Dalam hal ini, pemerintah menggunakan akad ijarah atau akad sewa-menyewa sebagai dasar transaksinya. Tadi kasus lengkap tentang kasus ini, transaksi suku negara retail SR017 terjadi pada Ibu Siti Nurhalijah, di mana ia berusia 38 tahun, pekerjaannya adalah PNS Kementerian Keuangan, ia berstatus muslimah dan ingin berinvestasi secara halal dan aman. Tujuan investasinya yaitu menyimpan dana pendidikan anak-anaknya secara syariah. Nah, Ibu Siti ini memiliki tabungan sebanyak 100 juta rupiah di rekening bank. Ia mencari alternatif yang bebas riba, aman, dan bermanfaat bagi negara, dan memilih suku negara retail SR017 karena imbal hasil tetap dan halal dijamin negara, menggunakan akad syariah yaitu akad ijarah. Nah, bagaimana langkah-langkah transaksi syariahnya? Langkah-langkah transaksi syariah yang pertama itu pembukaan rekening investasi Ibu Siti. Membuka rekening investasi syariah online melalui mitra distribusi resmi, misalnya seperti Bank Syariah Indonesia. Yang kedua, pendaftaran dan verifikasi, yaitu mengisi data diri, mengunggah KTP dan NPWP, serta menyetujui akad ijarah secara elektronik. Memastikan bahwa dana akan digunakan untuk aset yang sesuai dengan syariah. Yang ketiga, yaitu pemesanan suku. Ibu Siti memesan seri ke-17 sebesar 100 juta rupiah. Masa penawarannya yaitu 19 Agustus sampai 14 September 2020. Imbal hasil ujrahnya 6,4% per tahun, dibayar per bulan. Yang keempat, pembayaran Ibu Siti membayar melalui transfer ke rekening khusus yang disediakan pemerintah. Yang kelima, penerbitan suku. Pemerintah menerbitkan sertifikat digital atas nama Ibu Siti. Ia resmi menjadi pemilik manfaat atas aset negara yang disewakan. Selanjutnya, yang keenam, yaitu penerimaan imbal hasil. Imbal hasil dibayarkan setiap bulan langsung ke rekening Ibu Siti setelah jatuh tempo 3 tahun. Dana pokok 100 juta rupiah akan dikembalikan kepada Ibu Siti. Nah, akad apakah yang digunakan? Yaitu yang digunakan akad ijarah atau sewa menyewa. Pemerintah menyewakan manfaat dari aset negara seperti gedung kepada investor, kepada Ibu Siti ini, dan membayar sewa atau ujrah kepada investor kepada Ibu Siti.
Tidak ada unsur bunga karena yang diberikan adalah hasil dari manfaat sewa, bukan hasil dari modal uang. Nah, mengenai sudah sesuai dengan syariah, yaitu penyesuaian dengan syariah, hal ini sudah sesuai dengan prinsip syariah. Yang pertama itu tidak mengandung riba karena bukan pinjaman berbunga. Yang kedua, tidak mengandung gharar karena objek akad atau aset negara ini jelas dan ada. Yang ketiga, tidak mengandung masyir karena bukan spekulatif atau perjudian. Sesuai fatwa dan regulasi, yang pertama itu mengacu pada fatwa DSN MUI nomor 69/DSN MUI tahun 2008 tentang suku ijarah. Yang kedua, diawasi oleh Dewan Syariah Nasional MUI dan Otoritas Jasa Keuangan melalui unit khusus pasar modal syariah. Nah, dari kasus yang tadi, dalil apakah yang digunakan di sini? Dalil yang digunakan di sini adalah dari dasar Al-Quran dan hadis. Yang pertama itu larangan riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Sukuk tidak mengandung bunga atau riba, tetapi menggunakan bagi sistem atau hasil sewa. Yang kedua yaitu prinsip amanah dan kerjasama. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka. Terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat 29. Transaksi suku ini dilakukan secara jelas, transparan, dan disepakati oleh kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu hadis tentang transaksi yang jujur. Rasulullah SAW bersabda, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi dan orang-orang yang benar dan orang-orang yang mati syahid. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, apakah kasus ini sudah sesuai dengan peranan dalam pasar modal syariah? Jawabannya adalah ya. Dari kasus ini, Ibu Siti dan investasinya pada sukuk negara retail seri ke-17, peranan pasar modal syariah sudah tergambar secara nyata dan langsung karena seluruh proses berlangsung dalam ekosistem pasar modal syariah Indonesia. Berikut ini mengenai penjelasan bagaimana peranan pasar modal syariah tercermin dalam kasus tersebut. Peranan pasar modal syariah dalam kasus Ibu Siti ini adalah yang pertama itu sebagai sarana investasi halal bagi masyarakat. Yang kedua, menyediakan mekanisme transaksi syariah yang teratur dan resmi. Yang ketiga, menjadi sumber pembiayaan negara yang sesuai dengan syariah. Yang keempat, menghubungkan pemerintah. Yang kelima, investornya muslim. Dari kasus di atas, kita dapat mengambil nilai-nilai ekonomi syariah di dalamnya dan juga implementasi dalam sukuk tersebut. Yang pertama itu nilai yang adil, implementasinya adalah pembagian imbal hasil tetap dan jelas tanpa eksploitasi. Yang kedua, asidik, yaitu jujur. Implementasinya adalah informasi produk disampaikan terbuka dan detail. Yang ketiga, amanah. Implementasinya, dana dikelola oleh negara secara syariah dan diawasi oleh OJK. Yang keempat, kemaslahatan atau al-masalah. Implementasinya, dana digunakan untuk pembiayaan negara secara produktif. Gharar dan masyir. Implementasinya tidak ada spekulasi, akad, dan aset nyatanya itu jelas. Baiklah, dari kasus Ibu Siti Nurhalijah ini menunjukkan bagaimana sukuk syariah menghubungkan antara negara dan rakyat dalam bentuk akad yang halal, adil, dan produktif. Negara tetap memiliki asetnya, namun manfaat dari aset itu disewakan kepada investor, lalu imbal hasil dari sewa tersebut diberikan sebagai keuntungan investasi. Dengan begitu, Ibu Siti Nurhalijah mendapatkan keuntungan finansial yang syar'i serta berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya meminta maaf. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.